tenggelamnya KRI Nanggala 402. Poin pertama yaitu fakta dan data tenggelamnya KRI 402 Nanggala. Yang kedua yaitu sejarah KRI 402 Nanggala. Yang ketiga yaitu kejadian yang serupa dengan KRI Nanggala 402. Yang keempat yaitu 10 kapal selam tercanggih di dunia. Poin pertama, fakta dan data tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. KRI Nanggala 402 telah dinyatakan tenggelam atau isyarat Sapsang di perairan Laut Utara Bali pada Sabtu tanggal 24 April 2021 sore. Tenggelamnya kapal KRI Nanggala 402 diawali ketika kapal selam buatan Jerman ini mengikuti latihan penembakan senjata strategis TNI AL 2021. Sesuai rencana awal, kapal selam ini hendak melakukan latihan tembak torpedo kepala perang pada Rabu 22 April 2021 dini hari. Kepala Staf TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, latihan dimulai sekitar pukul 2:30 subuh. Sesuai prosedur, pukul 2:30 subuh sudah dilakukan isyarat terbit, yakni mulai latihan katanya saat konferensi pers di Bali pada Kamis. Lalu pada pukul 3 pagi, kapal buatan Jerman ini izin menyelam pada kedalaman 13 meter untuk persiapan menembak torpedo. Sesuai prosedur dalam penembakan tersebut, kapal selam didampingi Sea-Rider penjejak yang di dalamnya ada Kopaska. Bagaimana kondisi awaknya? Nantinya jika torpedo meluncur, maka Sea-Rider akan mengikuti. Saat ini geladak haluan dan Corning Towel masih terlihat oleh tim penjajak dalam jarak 50 meter. Sekitar pukul 4 subuh pagi, KRI lain yang terlibat latihan memberi shot torpedo warning, dan dalam hal ini unsur lain sudah persiapan torpedo meluncur. Perjumpaan terakhir diajak Harry masuk kapal selam, namun sekitar pukul 4:15 WITA, Sea-Rider memonitor periskop dan lampu pengenal dari KRI Nanggala 402 perlahan mulai menyelam dan tak terlihat lagi. Jadi untuk penembakan tersebut harus menyelam, kata dia. Sejak pukul 3:15 tersebut hingga pukul 04.46 WITA saat jadwal penembakan, pemanggilan terus dilakukan KRI Nanggala, tapi tidak ada respon. Harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop pasti. Kelihatan ini tak ada periskop dan komunikasi saat itu tidak terjalin, kata dia. Pada saat penembakan ini, harusnya KRI Nanggala 402 meminta otorasi untuk penembakan. Begitu dipanggil untuk diberikan otorasi, tak ada respon. Selanjutnya, pada pukul 4:47 WITA diterbangkan helikopter dari KRI I Gusti Ngurah Rai untuk deteksi visual dan hasilnya nihil. TNI menyiapkan robot penyelamat untuk evakuasi sejak awal yang sesuai jadwal. Estimasi KRI Nanggala 402 harusnya timbul ke permukaan pukul 05.15 WITA. Karena tidak juga ada pada permukaan, maka saat itu dilakukan prosedur subblok. KRI Nanggala 402 dinyatakan subblok pada 0.15 WITA. Jam 0.15 kita mengadakan prosedur subblok, yakni aksi yang dilaksanakan jika kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini sesuai prosedur, katanya. Setelah 3 jam pencarian, prosedur berganti menjadi submiss, yakni status kapal selam KRI hilang. KRI Nanggala 402 dinyatakan submiss pada pukul 06.46 WITA, sehingga seluruh unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian dan latihan kita tunda, kata dia. Hampir selama 4 hari, tim gabungan melakukan penyisiran dan pencarian di lokasi sekitar hilangnya KRI Nanggala 402. Pencarian dipersempit di areal adanya tumpahan minyak dan adanya tanda kemagnetan cukup besar di utara Celukan Bawang. Dan di titik itu, petugas menemukan sejumlah benda yang merupakan bagian dari KRI Nanggala 402. Barang-barang yang ditemukannya yaitu peluru tabung torpedo, pembungkus pipa, dan juga pendingin.
dan di botol oranye pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat yang dipakai ABK Nanggala untuk sholat dan spons untuk menahan panas pada pressroom. Benda-benda tersebut menjadi bukti otentik dan menyatakan KRI Nanggala 402 tenggelam atau isyarat Samsung sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Kapal dinyatakan tenggelam setelah pencarian memasuki hari keempat sejak dinyatakan hilang pada Rabu, tanggal 21 April 2021. Terjadi ledakan besar. Dengan adanya bukti otentik tersebut, maka pada saat ini kita isyaratkan dari Submis menjadi Samsung, kata Yudo Sabtu sore. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pencarian untuk menentukan titik pasti di mana KRI Nanggala 402 tenggelam pada kedalaman 850 meter. Poin 2, yaitu sejarah KRI Nanggala 402. Setelah seluruh kapal X Uni Soviet dipensiunkan, TNI AL kemudian memesan 2 kapal selam dari galangan Howald Stewart HDW di Kiel, Jerman. Kapal selam serang bermotor diesel listrik tersebut kelas U-209 diproduksi pada 1978 dan dipesan Indonesia pada 1977. Kapal diesel elektrik ini kemudian diserahkan ke TNI AL pada pertengahan 1981, sama seperti 2 kapal sebelumnya. Kapal pertama yang dipesan dari Uni Soviet, kapal dari Jerman pun diberi nama Cakra dan Nanggala. Dikutip dari laman ThyssenKrupp, perusahaan raksasa yang mengambil alih HDW tersebut disebutkan kapal selam jenis U-290 pada awalnya dipesan AL Yunani pada 1967. Setelah itu, berbagai negara memesan kapal selam jenis ini termasuk Indonesia. Sebanyak 63 tipe kapal selam kelas U-209 telah dibangun galangan ini. KRI 402 Nanggala memiliki dimensi 59,5 kali 6,2 dikali 5,4 meter. Kecepatan saat di permukaan mencapai 11 knot dan 21,5 knot. Ketika menyelam, Nanggala dilengkapi persenjataan 8 torpedo 5,330 mm. Kapal selam ini pernah menjalani reparasi panjang mulai tahun 1986 dan 1989. Lalu kemudian pada Oktober 1977 pertengahan 1999 di Surabaya untuk penggantian baterai dan juga update kontrol persenjataan. Setelah itu KRI Nanggala 402 kembali direparasi di Daewoo, Sifat, Korea Selatan untuk mengganti baterai, overhaul mesin dan modernisasi sistem persenjataan yang telah selesai pada April 2006. Poin 3, yaitu kejadian serupa dengan KRI Nanggala 402. Nama kapal selam yaitu Ara San Juan S42 dari negara Argentina. Waktu kejadian 15 November 2017. Kategori Samsung. Penyebab belum diketahui dan korbannya yaitu 44 awak kapal gugur. Kapal selam Argentina San Juan hilang pada 15 November 2017 dan menewaskan seluruh awak yang berjumlah 44 orang ketika sedang dalam perjalanan pulang ke pangkalan di Mar del Plata setelah mengikuti latihan militer. Puing-puing kapal selam itu ditemukan kemudian dalam operasi pencarian Ocean Infinity of the Ash di kedalaman sekitar 900 meter di bagian timur semenanjung Valdes, Patagonia. Suatu penyelidikan menemukan bahwa bencana itu disebabkan ketidakefisienan Komandan Angkatan Laut Argentina dan keterbatasan anggaran, bukan karena serangan atau tabrakan. Kapal selam yang sebelumnya terpotong dalam 2 bagian itu disatukan kembali pada tahun 2008 sampai 2014 dan para pakar sudah mengingatkan bahwa hal itu dapat membahayakan keselamatan awak, tetapi peringatan itu tidak diindahkan. Poin keempat, yaitu tentang 10 kapal selam tercanggih di dunia. Yang pertama yaitu kapal selam SeaWorld dari Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 1997. Kedalaman menyelam yaitu 487 meter. Senjata yaitu MK48 torpedo, rudal anti kapal Subharvan dan juga rudal jelajah Tomahawk. Bisa dibilang kapal selam serang terbaik di dunia ini, SeaWorld AS adalah senjata perang yang sangat mahal tetapi sangat canggih.
Mereka dirancang dan dibangun untuk mengembalikan keunggulan teknologi Amerika Serikat yang hilang setelah pertengahan 1980-an. Korban utama kapal selam berbahaya ini adalah kapal selam kelas Typhoon dan Aquila. Awalnya ada 12 kapal selam direncanakan akan dibangun, tetapi saat ini hanya 3 kapal selam saja yang aktif. Sebagian besar kapal selam rata-rata melakukan perjalanan dengan kecepatan kurang dari 5 knot untuk menghindari deteksi, tetapi Seawarp dapat melaju dengan kecepatan 20 knot dan tetap bisa menghindari deteksi. Yang kedua yaitu kapal selam Virginia dari Amerika Serikat. Beroperasi pada tahun 2004, kedalaman menyelam yaitu lebih dari 250 meter. Senjatanya yaitu torpedo Mk48, rudal anti kapal subharpun, rudal jelajah Top Hawong. Penerus kelas kapal selam Los Angeles ini, kelas Virginia dirancang sebagai alternatif yang lebih kecil, lebih murah dan lebih serbaguna, menjadi kebanggaan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal selam kelas ini menggabungkan lapisan anechoic yang baru dirancang, struktur dan terisolasi, dan sistem populasi baru untuk memberikan ciri akustik yang rendah. Kapal dilengkapi dengan 12 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah Top Hawong. Mereka juga dilengkapi dengan 4 tabung torpedo 533 mm. Yang ketiga yaitu kapal selam Astute Inggris Raya, beroperasi pada tahun 2010. Kedalaman menyelam lebih dari 150 meter. Senjata torpedo Starfish, rudal anti kapal subharpun, dan juga rudal jelajah Tomahawk. Pertama kali ditugaskan oleh Royal Navy, Angkatan Laut Inggris Raya, pada 2010. Kapal selam bertenaga nuklir Astute Class ini dirancang sebagai kapal selam untuk peperangan masa depan. Kapal selam ini diproyeksikan menggantikan kapal selam Swiftsure yang sudah tua, dilengkapi dengan 6 tabung torpedo 533 mm. Kapal itu dapat menembakkan torpedo Starfish, rudal anti kapal subharpun, dan juga rudal jelajah Tomahawk. Kapal selam modern ini menetapkan standar untuk seluruh angkatan kerajaan Inggris dalam hal senjata. Yang keempat yaitu kapal selam Granny dari Rusia, beroperasi pada tahun 2013. Kedalaman menyelam yaitu sekitar 300 meter. Senjata berbagai torpedo anti kapal dan rudal jelajah. Proyeksi Rusia 285 Yesen diberi nama kode Granny Class oleh NATO. Adalah kapal selam nuklir pertama dan terbaru dari Rusia. Kapal selam utama ini, Sverdlovsk, telah dipensiunkan pada 1993 karena masalah pendanaan. Proyeksi kapal selam baru dilanjutkan kembali pada tahun 2013 oleh Angkatan Laut Rusia. Rusia rupanya memiliki 6 unit kapal selam yang direncanakan untuk konstruksi guna menggantikan kelas Aquila yang sudah berusia tua. Kelas Granny memiliki 24 tabung peluncuran vertikal untuk rudal jelajah dan 8 tabung torpedo 600 mm untuk rudal dan torpedo anti kapal. Yang kelima yaitu kapal selam Sierra 2 dari Rusia, beroperasi pada tahun 1992. Kedalaman menyelam sekitar 400 meter. Senjatanya yaitu torpedo, rudal anti kapal selam SSN-15 Starfish, dan juga SSN-16 Stallion, rudal jelajah SSN-21 Samson. Kapal selam penerus kelas Alpha seri 2 ini memiliki 2 lambung titanium yang ringan dan kuat. Kelas Sierra dapat beroperasi pada kedalaman luar biasa. Hal ini telah mengurangi tingkat kebisingan yang terpancar dari meningkatnya ketahanan terhadap kerusakan torpedo pada eranya. Uni Soviet memiliki teknologi titanium yang jauh lebih maju daripada Barat. Kapal selam ini membutuhkan lebih sedikit lintasan untuk mencapai penggelasan yang sukses. Konstruksi lambung kapal sangat mahal, sehingga tak heran jumlah kapal selam jenis ini jumlahnya sangat sedikit di dunia. Meskipun biaya operasinya tinggi, Angkatan Laut Rusia tetap memelihara kapal selam ini. Yang keenam yaitu kapal selam Los Angeles dari Amerika Serikat, beroperasi pada tahun 1988. Kedalaman menyelam 450 mm. Senjatanya yaitu torpedo Mk48, rudal anti kapal subharpun, dan juga rudal jelajah serangan darat Tomahawk. Meskipun menua dibandingkan dengan Seawarp dan kelas Virginia, Angkatan Laut AS saat ini mengkonversi sekitar 40 dari kapal selam ini. Mereka telah terbukti menjadi platform ASW yang sangat bagus. Kelas kapal selam ini memang memiliki susunan senjata yang sangat kuat,
tabung peluncuran vertikal khusus menempelkan rudal Tomahawk seperti alternatif yang lebih baru. Kelas ini juga mampu beroperasi di bawah es, cuaca dingin, dan tidak menjadi masalah. Yang ketujuh yaitu kapal selam Akula dari Rusia, beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam yaitu sekitar 300 meter. Senjata yaitu torpedo dan misil. Salah satu kapal selam serang paling populer dan kebanggaan Rusia adalah kelas Akula, yang pertama kali diluncurkan pada tahun akhir 1980-an. Mereka menandai peningkatan drastis pada desain kapal selam Soviet ini. Mereka jauh lebih tenang dan memiliki sensor yang lebih baik daripada SSN sebelumnya. Kelas Akula 2 menjadi kapal selam Rusia pertama yang benar-benar lebih tenang daripada kapal selam serang AS terbaru pada saat itu. Kapal selam ini memiliki 4 tabung torpedo 650 mm dan 4 tabung 533 mm. Yang kedelapan yaitu kapal selam Soryu dari Jepang, beroperasi pada tahun 2009. Kedalaman menyelam yaitu sekitar 250 meter. Senjata torpedo tipe 89, rudal anti kapal submarine. Pertama kali ditugaskan pada tahun 2009, kelas Soryu sebenarnya memiliki sistem populasi bertenaga diesel. Mereka juga menggunakan sistem populasi independen udara yang memungkinkan mereka tetap terendam dalam waktu lama tanpa muncul ke permukaan untuk mengisi baterai. Ini meningkatkan daya tahan mereka yang terendam hingga berminggu-minggu dan berhari-hari. Kelas Soryu memiliki desain hidrodinamik dan dilengkapi dengan lapisan anechoik. Interiornya juga dilengkapi dengan isolasi suara untuk komponen loader sistemnya. Yang kesembilan yaitu kapal selam Ohio dari Amerika Serikat, beroperasi pada tahun 2006. Kedalaman menyelam 300 meter. Senjata torpedo MK48, rudal jelajah Tomahawk. Awalnya, kapal selam ini dirancang untuk membawa rudal balistik antar benua yang memungkinkan mereka menyerang dari bawah permukaan air. 4 anak tertua dari kelas Ohio diubah antara 2008 dan 2002 untuk membawa rudal jelajah sebagai gantinya. Ohio, Michigan, dan juga Florida, dan juga dari negara Georgia memiliki rudal balistik Trident 2 diganti dengan rudal jelajah Tomahawk yang lebih kecil. Setiap kapal yang dikonversi sekarang mampu membawa sekitar 154 rudal ini. Kapal ini juga dilengkapi dengan tabung torpedo sepanjang 533 meter. Yang ke-10 dan terakhir ada kapal selam Oscar 2 dari Rusia, beroperasi pada tahun 1986. Kedalaman menyelam yaitu 500 meter. Senjata berbagai torpedo dan rudal anti kapal, rudal jelajah P-700 Granit, SSN-19 Shipwreck. Dikenal oleh Rusia sebagai proyek 949A Antai. NATO menunjuk kelas ini sebagai Oscar 2. Oscar 2 adalah kapal selam terbesar ketiga dalam hal perpindahan panjang. Panjang kapal selam ini hanya kalah dari kelas Typhoon Soviet dan American Ohio. Dari 19 kapal yang direncanakan, saat ini Rusia hanya memiliki 11 kapal selam jenis ini. Kapal selam besar ini dilengkapi dengan tabung torpedo 650 mm dan 533 meter yang dapat meluncurkan hulu ledak. Sekian dari kami. Itulah fakta dan data dari tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 dan juga sejarah kapal selam Nanggala 402 dan juga kejadian yang sama kayak kapal selam Nanggala 402 dan juga 10 kapal selam tercanggih di dunia. Dari kami sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.